Oke, selanjutnya untuk tutorial di praktik 2 ya. Di praktik 2 di file yang bernama praktik 2 di sana bisa dilihat di halaman 5. Di situ kita diminta untuk melakukan praktek dari membuat simbol, kemudian numbering, kemudian ada ballet ya, ini bekerja dengan ballet, numbering, dan juga simbol. Oke, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita membuka dokumen baru. Tadi mungkin sudah ada dokumen ya, kalau sudah ada dokumen bisa kita file new, atau yang belum ada dokumen bisa dibuka dari start menunya, kemudian kita pilih Microsoft Office, terus kita pilih Microsoft Word 2010. Nanti selanjutnya akan muncul untuk lembar kerja dari Microsoft Word 2010. Nah, sesuai yang tertera di halaman 5 ya, di situ kita lakukan pengaturan kertas dulu untuk layout halamannya. Nah, untuk ukuran kertasnya adalah A4, margin kiri 3 cm, margin kanan atas bawah 2,5 cm. Nah, yang perlu kita lakukan pengaturan di sini untuk pengaturan layout halaman ya, kita pakai dari menu page layout, kita pilih page setup, kemudian untuk pilihan ukuran kertas pada bagian paper, kita pilih A4, ini sudah A4. Kemudian pada pilihan margin, kita pilih untuk yang margin kiri, yaitu left, kita isi dengan 3 cm. Untuk yang kanan atau right-nya, kita isi dengan 2,5 ya, 2,5 cm. Kemudian untuk yang atas juga 2,5 atau topnya 2,5 dan bawah atau bottom 2,5. Kemudian kita tekan tombol OK. Selanjutnya untuk format paragraf, di sini diminta untuk melakukan pengaturan spasi adalah 1, untuk spasi before-nya 6 pt, untuk alignment-nya adalah justify. Nah, di sini kita lakukan pengaturan paragraf yaitu dari menu home. Kita pilih paragraf yang di ujung sini. Kemudian kita pilih untuk yang paragraf. Untuk spasinya kita pilih pada pilihan spasinya ya, line spacing atau spasinya di sini kita pilih yang spasinya adalah 1 atau single. Oke. 1 itu single penerapannya ya. Kemudian untuk yang spacing yang before, kita isi dengan 6 pt. Untuk yang afternya tidak ada pengaturan yang kita bisa kosongkan saja. Selanjutnya untuk yang alignment-nya, ini kita pilih yang justified. Nah, ini ya pengaturannya, alignment-nya justified, line spacing-nya 1 itu artinya adalah single. Kemudian untuk alignment before-nya kita pilih 6, after-nya bisa kita kosongkan. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Ya, kemudian selanjutnya untuk yang format fontnya, jadi fontnya di sini adalah untuk tipe fontnya adalah Arial, untuk ukurannya adalah 10 pt. Nah, kemudian kita diminta untuk mengetikkan teks ya, kita mengetikkan teks yang di situ tulisannya adalah yang pengumuman. Nah, terus dalam rangka itu seterusnya kita ketik dulu. Oke, ini ya. Jadi ini untuk yang paragraf yang kita tulis pertama tadi. Ini boleh diatur, dicek kembali ya pengaturannya. Untuk yang tulisan pengumuman di sini bisa kita blok, terus kita pilih alignment-nya adalah center. Kemudian untuk yang tulisan dalam rangka di sini kita cek apakah sudah justify. Kalau sudah justify ya. Kalau sudah kita bisa lompati. Terus kita cek lagi Arial 10 ya, sudah. Terus kita
cek lagi untuk yang paragrafnya di sini ya. Single, before-nya 6. Sudah ya? Oke, nah sudah, berarti sudah selesai pengaturannya tadi. Nah, selanjutnya yang di bawah kita ketikkan yang tulisan itu ya, yang cabang olahraga, kemudian atletik, putra gitu ya. Nah, itu kita bisa ketikkan di situ. Nah, ini simbolnya sebenarnya tidak harus sama persis kayak yang ada di ini ya, yang ada di praktik 2 yang di halaman 6 ya, yang ada di halaman 6 tidak harus itu, boleh yang lainnya. Contohnya di sini kita ada tanda centang cabang olahraga gitu ya. Nah, berarti kita masukkan di sini untuk menu insert. Terus kita pilih simbol. Nah, nanti cari simbol yang tanda centang ya. Kita cari simbol yang tanda centang. Mana ya? Kita cari dulu simbol yang tanda centang. Ya, simbolnya bisa disesuaikan saja ya, tidak harus sama persis seperti yang ada di praktik 2 di situ. Nah, misalkan di sini ada tulisan cabang olahraga, itu ada tanda seperti cek centang gitu ya. Nah, itu bisa kita cari sini, misalkan yang di simbol ini cari aja yang mirip-mirip ya. Mirip seperti tanda centang itu. Oke, kita cari ya yang kayak simbolnya. Yang seperti tanda centang itu. Sebentar, ini belum ketemu. Dulu tadi ada di atas. Nih. Nah, ini. Misalkan kita pakai mirip-mirip aja ya. Misalkan ini. Oke, insert simbol. Nah, tadi ada yang tanda centang tadi ya, bisa pilih more symbol. Kemudian saya pilih yang tadi matematik operator. Nah, ini. Nah, tulisan di sini terus ada tulisan yang cabang olahraga. Nah, ini bisa kita blok dulu, terus kita tebalkan. Nah, kemudian di situ ada tulisan satu atletik ya, satu atletik. Nah, di situ atletik berarti kita pakai numbering. Kita pakai insert, terus kita pilih yang home di sini, terus kita pilih yang angka 1. Nah, tadi ada pengaturan untuk yang multi level list ya, yang multi level list di sini. Nah, ini ada bisa kita atur dulu. Kalau mau yang diminta itu yang ini ya, yang ini modelnya, yang 1.1, 1.1.1. Kita bisa pilih yang ini. Nah, misalkan yang pertama adalah atletik. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, kita pilih yang ya, ini kita masuk ke sini, terus 1.1-nya putra. Nah, terus di sampingnya ada simbol ya, ada simbol kayak simbol laki-laki. Ya, itu
itu kan yang putra itu sampingnya kayak ada simbol orang gitu ya, itu dicari aja. Kalau nggak ada boleh simbol apa aja terserah, nggak apa-apa. Yang penting ada simbolnya gitu untuk mempraktekkan simbolnya. Karena tidak semua simbol bisa masuk ya gitu. Nah, misalkan pakai simbol ini gitu misalkan. Nah, ini kan simbolnya ada yang sudah bawaan, ada yang harus diinstal gitu ya. Nah, ini kita cari aja simbol yang mirip-mirip aja gitu. Yang penting kita coba untuk memasukkan simbol. Nah, misalkan ini. Nah, putra. Terus yang di situ 1.1. Nah, tadi kan awalnya kan seperti ini ya saat kita enter. Terus untuk pindah biar bisa 111 kita tekan aja tombol tab, nanti dia menjadi 111. Terus kita ketikkan di sini lari sprint 100 meter. Terus kita enter jadi 112. Lari maraton 10 km. Nah, selanjutnya kan kita 13 ya, 13. Nah, kalau 13 kan tadi gini, saat kita enter kan dia jadi 113. Ini kita tekan backspace aja. Terus kita cari tadi yang di home, kita pilih ya di sini. Nah, itu tadi kan saya tekan tab gini jadi 121, terus saya tekan backspace 113, saya tekan backspace lagi jadi 1.2. Nah, kalau sudah kita ketikkan putri. Terus kita ada simbol perempuan gitu. Atau kalau nggak ada simbolnya boleh kok cari simbol yang lain, yang penting Anda coba memasukkan simbol gitu misalkan. Nah, misalkan gini. Nah, terus di situ ada 12.1 ya. Nah, ini juga sama. Kan munculnya 1.3. Kita tekan tab, tombol tab yang ada di keyboard, nanti dia pindah ke 121. Nah, terus kita ketikkan lari sprint 200 meter, terus di enter 122, lari sprint 400 meter. Nah, kalau sudah kita enter, nanti 123. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau bikin 2 bulu tangkis, 2 titik bulu tangkis. Sama ya, kita tekan tombol backspace. Sorry, nanti kita bisa tab lagi, dia mundur. Kita tab nanti kan ke level selanjutnya. Kita bisa tekan tombol backspace untuk 123, 1.3. Nah, kita tekan backspace lagi sampai muncul angka 2. Nah, kalau sudah bulu ya, kita ketikkan di sini bulu tangkis ya, terus di enter. Nah, ini kan yang diminta 2.1, berarti kita tekan tombol tab 2.1 tunggal putra, terus kita memasukkan simbolnya terserah, yang penting beda gitu ya. Nah, garis miring putri. Nah, misalkan kita pakai simbol yang lain gitu. Ini juga kita cari simbol-simbol aja yang kita bisa masukkan gitu ya. Kalau tidak ada seperti yang dilihat, tidak apa-apa. Nah, terus di enter ganda putra sama, kita juga masukkan simbol garis miring putri, kita masukkan simbol, terus 2.3 ganda campuran. Terus kita cari simbol laki-laki dan simbol perempuan. Yang penting ada simbolnya, tidak harus sama seperti yang di latihan. Nah, kalau sudah kita enter, terus kita tekan tab, itu kan pindah ya. Nah, tinggal kita tekan backspace lagi. Nah, nanti dia jadi 2.4, kita backspace lagi jadi angka 3. Terus kita ketikkan renang. Nah, begitu ya. Begitu sampai nanti kita sampai di 3.2.2 yang gaya kupu. Oke, selanjutnya yang di bawah ya. Yang di bawah misalkan yang ada tulisan bidang seni itu. Nah, itu juga kita bisa masukkan simbol. Nah, misalkan gini. Nah, kita masukkan simbolnya bidang seni gitu. Terus kita blok, terus kita kasih home, kita pilih bold.
Nah, selanjutnya di bawah kan ada musik gitu ya. Musik pakai simbol di balet ya, di balet di sini. Nah, itu posisinya ada di sini ya, ada di sini. Nah, kita cari yang simbol yang mirip seperti itu. Nah, ini. Oke, terus di sini kita tuliskan musik, terus ada kayak simbol musik gitu ya. Ini juga sama, kita bisa pilih dari menu insert, kita pilih simbol, terus cari yang simbol yang mirip-mirip. Kalau nggak ada, pakai simbol apa aja nggak apa-apa. Nah, musik gitu. Nah, terus di bawahnya kan dia diminta simbolnya lain ya, simbolnya lain. Kita tap aja sekali, terus kita cari simbolnya. Nah, simbolnya tadi diminta yang simbol seperti panah. Yang ini berarti yang simbol seperti panah. Terus kita ketikkan paduan suara, terus single, terus akapela. Nah, selanjutnya sama, kita kembali ya. Di sini untuk yang bullet kedua, yang pilihan ini. Terus kita pilih yang tari. Terus kita masukkan simbol tari, dari insert, kita pilih simbol, cari aja simbol terserah. Misalkan ini, oh ya ini ada nih simbol tari misalkan. Nah, ini misalkan. Nah, kalau sudah, nanti di bawahnya ada pilihan yang tradisional. Kita tinggal tap sekali, nah, dia udah berubah ya. Tradisional, terus di enter. Nah, ini diminta untuk yang simbolnya beda. Kita tekan tombol tab satu kali lagi, terus dia nih udah otomatis ya. Kalau belum otomatis tinggal diatur dari tadi, dari menu home tadi, terus di bagian bulletnya. Nah, kemudian di sini kita ketikkan tunggal grup. Nah, terus yang bawahnya sama, kita tap lagi sampai ke sini ya, yang diminta ini. Terus simbolnya sama, simbol yang ini, panah ini. Nah, modern, kita enter. Terus kita tekan tombol tab sekali lagi, dia pindah ke sini. Kalau berbeda tinggal kita sesuaikan simbolnya yang diminta. Oke. Selanjutnya grup tunggal. Nah, terus kita back lagi sampai ke posisi yang diminta di sini ya. Terus kita pilih ballet. Di sini kita simbol yang ini yang diminta. Nah, drama. Kalau sudah, kita masukkan simbol lagi, boleh cari aja simbolnya, dikira-kira aja yang mirip-mirip gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol insert, terus di close. Oke, terus kita enter. Nah, kemudian kita diminta untuk masukkan simbol ini ya. Bisa kita tekan tombol tab. Nanti dia di sini simbolnya seperti ini yang terbaca. Tinggal kita sesuaikan ya dari menu home. Terus kita cari yang ini. Nah, terus di sini kita ketikkan opera. Enter monolog. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita simpan ya. Kita simpan dengan nama praktik 2. Nah, dari menu file kita pilih save, kemudian kita simpan di tempat penyimpanan kita. Misalkan ada bikin folder dulu atau di My Dokumen juga tidak apa-apa, di C juga boleh. Nah, misalkan praktik 2. Kita simpan di sini praktik 2. Kalau sudah, kita tekan tombol save ya. Praktik 2 latihan MS Word. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol save as tipenya Word dokumen. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol save. Oke, nah nanti untuk yang settingannya. Oke, kalau misalkan ada yang belum sesuai, nggak apa-apa, kita ada yang diedit sedikit boleh. Misalkan ini kita tebalkan, gitu juga boleh. Nah, untuk nyimpan tinggal ini ya, kita tekan tombol save untuk menyimpan perubahan.